Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, ketika telah hidup rasa tasliman, telah hidup dalam sudur kita Islam, penyerahan diri totalitas kepada Allah, maka cinta dunia yang ada di dalam kulub kita ini akan hilang dia. Dia akan tersingkir, maka yang hidup di dalam kulub itu ini disebut namanya tawakal itu. Nah, muncul namanya tawakal. Apa kata Allah? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Barang siapa yang sudah berserah diri kepada aku, zahir dan batin, karena azamnya telah sempurna, ikhtiarnya telah sempurna, usahanya telah sempurna, lalu disempurnakannya penyerahan azam, usaha dan ikhtiarnya kepada aku. Dia serahkan hasil akhir daripada usaha dan ikhtiarnya itu kepada aku. Tak ragu dia, tak bimbang dia, dengan jaminan dan kemampuan aku. Bahwa hasbu, maka aku yang jamin, kata Tuhan. Jadi kalau Allah yang sudah menjelaskan seperti itu Bapak Ibu, siapa yang sudah serahkan urusan hidupnya kepada aku, tak ragu dia bertuhan kepada aku yang jamin jalan hidupmu, kata Allah. Semuanya itu berada dalam genggaman Tuhan. Itu yang tawakal tuh. Jadi jangan kita bersandar dengan kemampuan akal pikir. Jangan kita bersandar kepada kekuatan ilmu kita. Jangan kita bersandar kepada kehebatan kita. Akan tetapi sandarkan kekuatan kita, akal pikir kita, kemampuan kita, usaha kita, ikhtiar kita, ibadah kita. Sandarkan segala-galanya kepada Allah. Karena perbuatan Allah lah yang mampu memberi bekas yang sebenar-benarnya. Kalau kekuatan Allah yang mampu memberi bekas yang sebenar-benarnya, maka apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, zikir kita, ibadah kita, usaha kita, itu sebenarnya Bapak Ibu mesti pahami, itulah sebenarnya bentuk keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Itu orang yang sami'na wa ta'na itu. Jadi hiduplah kita ini mengalir seperti air Bapak Ibu. Kalau kita hidup sudah mengalir seperti air itu ngalirnya tuh ke atas ke bawah tuh Bapak Ibu. Ke bawah. Walaupun dibuat ampang-ampang namanya. Ampang-ampang tahu Pak, ampang-ampang? Apa namanya itu? Ini parit. Nih. Lalu ini air Pak dari gunung, ngalir nih. Lalu ini ampang-ampang Mas Ustaz. Nah, ampang-ampang. Bendungan ditutup lah dengan apa lah. Yang namanya air itu Bapak Ibu, walaupun ditutup jalannya, dia tak akan pernah berputus asa, tak pernah dia patah arang dia, tak pernah dia panik dia. Dia tetap akan mengikuti ya kehendak dan maunya, takdirnya Allah tuh. Dia akan mampu mencari jalan keluar dari setiap apa yang dihadangnya. Itu dia. Hidup kalau sudah mengalir bersama Allah. Rohani kalau sudah berserah diri kepada Allah, maka disitulah Allah memberi jawaban kepada kita, ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu. Siapa yang hidupnya telah mengalir kepada aku, udah diserahkannya bulat-bulat hidupnya kepada aku, maka aku yang membukakan jalan keluarnya, kata Allah. Jangan kita Bapak Ibu kan tidak ada daya. Bapak Ibu tidak ada upaya. Tak ada kudrat iradat kita. Yang punya kudrat, yang punya iradat siapa? Kalau Allah yang punya kudrat dan iradat, maka Allah lah yang membuka masalah hidup kita ini. Makanya biar cepat selesai masalah hidup, serahkan kepada Allah. Jangan diserahkan kepada kekuatan kemampuan kita. Ya, panik Bapak Ibu, capek tubuhnya banyak tumbuh uban kau tu mah. Beko menengok kawan tu lah bangi sih itu mah. Ya, itu serahkan kepada Allah. Kena stres Bapak Ibu.
Ya, serahkan kepada Allah supaya tidak stres kita itu. Rayu Tuhan tuh. Goda Tuhan tuh. Curhat dengan Allah. Itu maksudnya. Kalau curhat dengan Allah, jangan sok tahu pula dengan Tuhan tuh. Kadang kita curhat dengan Allah. Tapi Allah pingin kita atur itu. Kamu curhat dengan aku atau engkau mengatur aku, Tuhan. Kebanyakan begitu. Dia berdoa kepada Allah. Tapi di balik doanya itu, tanpa dia sadari Tuhan itu diaturnya. Mauku seperti ini ya Allah. Mau aku. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, biarkan Allah yang mencari solusinya. Biarkan Allah yang menjadi jalannya. Jangan kita ingin atur-atur Tuhan tuh. Kalau ingin atur-atur Tuhan, jadi Tuhan aja kamu lagi gitu Tuhan. Allah tak mau ya membimbing manusia. Kalau manusia itu sok tahu, sok lebay. Makanya ikuti maunya Allah tuh. Apa maunya Allah? Lihat maunya Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap tidak baik dalam pandanganmu, dalam pikiran mindsetmu tak baik. Padahal menurut aku itu baik hasilnya bagi dirimu, kata Allah. Sesuatu yang baik dalam pandangan kita, bagus dalam pikiran kita, mindset kita bagus. Tapi kata Allah, dalam pandangan aku tak baik hasilnya untuk dirimu. Apa sebabnya? Kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Aku ini Tuhan. Aku ini maha tahu dari segala-galanya. Semua rahasia itu berada dalam genggaman aku. Itu cerita aku. Karena aku maha tahu, kata Allah. Dan kamu adalah hamba-Ku. Jangan engkau sok tahu daripada aku. Jangan sok lebay pula daripada Tuhan. Tuhan. Siapa yang sok tahu dengan Tuhan, maka dia lebih tua sehari daripada Allah itu. Ya, tangguhlah seorang, kata Tuhan. Bangi Tuhan itu mah. Coba banalah. Ya, jadi kalau dah berserah diri kepada Allah, yakin kita, ya, hasil akhir itu biarkan Allah yang memutuskannya, karena Allah Maha tahu. Ya. Jadi pandanglah Allah di baliknya, pasti ada hikmah dan rahasianya itu. Tapi kalau tak mampu kita memandang Allah, yang nikmat bisa menjadi istidrat, yang ujian bisa menjadi azab dia itu. Disitulah letaknya Allah katakan, ini inda zonni abdi bi. Aku ini sebenarnya menurut sak sangka kamu aja lah, kata Tuhan. Kalau kamu sak sangkanya baik kepada aku, ya baiklah tuh. Baik hasilnya tuh. Kalau kamu tak baik sangkamu kepada aku, maka tak baik hasilnya itu. Kamu pingin yang mana, kata Allah? Mau baik hasilnya atau tidak? Tergantung selera kamu. Tanamkanlah yang baik selalu. Insya Allah baik dia itu. Ya. Jadi baik itu ukuran itu wahyu. Baik itu ukurannya pandangan dan penilaian Allah. Jangan baik itu dalam pandangan maunya kita. Tidak tahu kita Bapak Ibu. Wahyu ukurannya Allah itu maunya. Ya. Kalau baiknya kita contoh. Ya, jadi contoh nih. Dalam pandangan kita itu baiknya kita tuh umur kita tuh pingin panjang, ingin lebih Allahumma tawil umurona. Kamu gitu tuh. Padahal kata Allah enggak baik kamu itu minta-minta panjang umur kamu udah 60. Minta lagi panjang, aku kasih 30 lagi. Sampai serak ke jamban tuh beko tuh. Berserak-serak ke jamban itu. Hah? Lah spare part lah lama. Mencurat aja dia tuh aduh kayak malu dia tuh. Aduh tertik dia tuh. Ya, kadang ngambil uduk tuh mau 3 kali gitu Bapak Ibu. Salat maghrib udah ambil uduk, Pak, udah mengambil uduk maghrib itu, mau Allah melasui isinya tuh. Keluar angin tuh kenapa? Spare part udah lemah. Jadi jangan minta-minta di situ. Ini minta semuanya. Seolah-olah Allah tak pernah memberi nikmat, seolah-olah Allah tak pernah memberi rezeki kepada dirinya. Padahal Allah bilang apa? Babi ayyi ala rabbikum atukazib. Nikmat apa lagi yang belum pernah aku turunkan kepada dirimu? Jadi jangan kita ini merasa belum mendapatkan nikmat. Padahal Allah bilang apa?
Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apa saja yang kamu punya, nikmat apa saja yang kamu peroleh, ingat kata Allah, semuanya itu asalnya daripada aku, kata Allah. Kalaulah semua nikmat itu datangnya daripada Allah, Allah berikan kepada kita dengan ikhlas. Ikhlas Allah beri itu bukti cinta sayangnya Allah kepada kita. Allah perhatikan kita selalu. Tapi kenapa kamu tidak pernah dalam hidupmu merasa mendapat nikmat dan karunia pada aku, kata Allah. Jadi jangan dipandang nikmat dan karunia itu dalam bentuk materi saja, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memandang nikmat itu dalam bentuk materi saja, ketika ada pepiti, ada rasa kiambo. Ya, ada nikmat rezeki datang daripada Allah. Ketika nak ada piti, bekecen nak ada rezeki. Itu payah tu kita yang membatasi rezeki itu. Padahal Allah tak pernah membatasi rezeki hambanya itu. Ya.